Berikutnya kita melihat mengenai kesuksesan retensi perusahaan dilihat dari rekrut karyawan yang tepat. Nah, ini adalah cara pengumpulan aplikasi lamaran yang telah dikumpulkan atau disurvei oleh Sharing Vision dari IT HR Management, respondennya 24 dengan perusahaannya 14 pada April 2009. Di sini kita dapat melihat untuk pengumpulan aplikasi lamaran paling banyak saat ini adalah menggunakan web atau internet, lalu juga banyak menggunakan iklan di koran dan majalah, itu lebih dari 50%, dan juga itu ada rekrutmen ke perguruan tinggi juga mencapai sekitar 50%, melalui data internal perusahaan, lalu ada seleksi melalui pihak ketiga atau outsource sekitar 40%, dari mulut ke mulut, dan yang paling juga mencari eksekutif dari perusahaan lain, itu sekitar 20%. Nah, ini adalah metode rekrutmen calon karyawan baru yang datanya kita ambil dari CIPD Recruitment, Retention and Turnover Survey dengan jumlah surveyornya 777 pada tahun 2008. Di sini yang paling banyak metode rekrutmen calon karyawan baru adalah menggunakan interview, lalu ada interview berbasis kompetensi, ada diskusi panel, ada tes untuk skill yang spesifik, tes secara umum, ada literasi and numeracy test, ada interview melalui telepon, kuesioner, asesmen, latihan secara berkelompok, pra-interview, dan tes online. Nah, ini adalah proses rekrutmen karyawan yang dikumpulkan oleh Sharing Vision berdasarkan survei kepada IT HR Management tahun 2009. Nah, di sini kita lihat untuk uh, secara global, ini sumbernya dari Lee H. Harris Incorporation, yaitu pencari kerja mengidentifikasi kebutuhan IT dan posisi baru itu sebesar 5%, lalu perusahaan IT merekrut dari aplikasi lamaran 25%, dan yang paling besar itu adalah menggunakan lamaran berdasarkan internet. Dan berdasarkan kalau di Indonesia sendiri saat ini, yaitu untuk perusahaan merekrut kandidat menggunakan orang yang dikenal itu ada sekitaran beberapa persen, lalu juga ada menggunakan tenaga outsourcing, dan yang paling banyak adalah merekrut dari aplikasi lamaran. Nah, berikutnya adalah best practice kesuksesan retensi perusahaan berdasarkan dari jenjang karir. Nah, untuk pengembangan karir sendiri, itu tidak membuat batasan-batasan pada jenjang karir. Lalu, memberikan kesempatan bagi para profesional IT untuk mengembangkan karir dan memberikan kesempatan untuk membangun keterampilan manajemen. Lalu, seberapa pentingkah untuk jenjang karir itu sendiri? Nah, berdasarkan sumber dari Personal Decision Incorporation di Minneapolis, itu dilakukan pertanyaan mengenai apakah staf IT akan tetap bekerja pada perusahaan yang memberikan kepastian jenjang karir, dan jawabannya adalah 96,96% menjawab iya, dan hanya 4% yang menjawab tidak. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa 96% staf IT itu akan bekerja pada perusahaan yang memberikan kepastian jenjang karir. Nah, sebagai penutup dari sesi ini, yaitu adalah 53% kompensasi mempengaruhi retensi karyawan. Itu adalah kesimpulan yang pertama, lalu 86% memerlukan pentingnya tunjangan terhadap karyawan, 42% itu menyatakan tren telekomuting pada lingkungan kerja, dan 34% adalah refreshing dapat meningkatkan produktivitas karyawan, dan yang terakhir adalah 96% karyawan akan tetap bekerja pada perusahaan yang memberikan kepastian jenjang karir.